Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau kamu tuh merasa ketinggalan Marvel sejak Endgame, gue punya kabar baik ini teman-teman. Dan itu bukan salah kamu ya. Jadi, inilah angkanya. Selama 11 tahun atau dari Iron Man 2008 sampai Endgame 2019, Marvel itu memproduksi sekitar 50 jam tontonan. Setelah Endgame gimana? Oke, dalam rentang waktu yang lebih pendek, jumlahnya itu lebih dari 2 kali lipat. Atau menembus sekitar 102 jam, dimana bahkan sekitar 127 jam kalau series animasinya juga ikut dihitung ya. Jadi, kalau dulu mengikuti MCU rasanya seperti nonton film, sekarang rasanya tuh lebih mirip mengambil mata kuliah dengan prasyarat semester sebelumnya ya. Tinggalan satu series di Disney Plus nih, tiba-tiba waktu ada karakter muncul di bioskop dan semua orang di studio sudah paham, sementara kamu tuh masih menebak-nebak. Ya, kabar baiknya nih ya teman-teman, semua kekacauan 7 tahun terakhir itu sebenarnya punya pola yang cukup jelas kok. Dan tanggal 18 Desember 2026 nanti, semuanya akan bertabrakan di satu film bernama Avengers Doomsday. Jadi mari gue bantu rapiin semuanya ya. Ini teman-teman adalah semua yang kamu lewatkan dan akan coba gue jelaskan dengan begitu runut. Hai, gue Andre. Hai, aku Cini, yuk kita bahas. Masalah yang ditinggalkan Endgame. Endgame memang terlihatnya seperti ending yang sempurna. Tapi bagi Marvel, film itu justru meninggalkan masalah besar ya. Tony Stark mati, Steve Rogers memilih kembali ke masa lalu bersama Peggy tuh. Dan Natasha Romanoff korbanin diri untuk Soul Stone. Jelas, dalam satu film, Marvel sudah kehilangan 3 karakter yang selama 1 dekade nih teman-teman menjadi pusat emosional seluruh franchise. Dan kemenangan itu sendiri sebenarnya berantakan. Hulk memang kembali semua orang yang lenyap tuh, tapi 5 tahun yang hilang tidak ikut kembali. Orang-orang yang selamat sudah membangun ulang hidup mereka. Pemerintah juga sudah menyesuaikan kebijakannya tuh. Dunia seakan-akan sudah belajar berjalan tanpa separuh populasinya itu. Lalu tiba-tiba semua orang kembali dan juga berkata, "Halo, saya pulang." Peristiwa ini guys kemudian dikenalnya sebagai blip. Karena itu, Marvel tidak bisa langsung lompat ke ancaman selevel Thanos yang berikutnya. Ada pertanyaan yang harus dijawab dulu. Contohnya, siapa coba yang gantiin Iron Man kalau kayak begitu tuh ceritanya? Siapa juga yang berikutnya bawa perisai Captain America dong? Dan Avenger itu sebenarnya masih berarti apa kalau founders-foundersnya nih ibaratnya sudah mati ataupun pensiun? Maka, proyek-proyek pertama setelah Endgame memang sengaja dibuat lebih kecil dan juga lebih personal. WandaVision adalah contoh yang paling jelas. Wanda itu kehilangan vision dan kehilangan masa depan yang dia bayangkan, lalu hancur karenanya. Westview menjadi bentuk fisik dari duka itu, sebuah kota yang terperangkap di dalam sitcom palsu buatan pikirannya. Di akhir cerita nih, Wanda resmi tuh menjadi Scarlet Witch dan juga 2 anaknya yang mana adalah Billy dan juga Tommy diletakkan di papan catur untuk dipakai nanti. The Falcon dan juga The Winter Soldier menangani masalah yang sama dari sudut berbeda. Steve memang menyerahkan perisainya tuh kepada Sam, tapi menyerahkan itu tidak sama dengan diterima. Pemerintah malah menunjuk John Walker sebagai Captain America versi resmi kan, yang mana langsung memberitahu penonton bahwa mereka itu menganggap kalau simbol itu sebagai sesuatu yang bisa ditunjuk dari atas atau seperti pergantian pejabat. Konflik sebenarnya itu adalah Sam memutuskan menjadi Captain America dengan caranya sendiri. I'm sorry, wait, who are you? Captain America. Lalu ada Black Widow juga tuh dan juga Hawkeye yang tugas utamanya cukup jelas ya. Black Widow memperkenalkan Yelena Belova sebagai penerusnya tuh. Sedangkan Hawkeye memperkenalkan Kate Bishop sambil mempertemukan Yelena dengan Clint yang dia salahkan atas kematian Natasha. Jadi fase pertama setelah Endgame itu sebenarnya bukan soal musuh besar teman-teman. Itu adalah fase serah terima jabatan. Sampai sini semuanya masih terasa normal ya. Lalu datanglah satu proyek yang mengubah cara kerja alam semesta MCU secara permanen tuh. Dan tokonya adalah orang yang seharusnya sudah mati. Yaitu adalah Loki. Perhatikan detail ini ya, soalnya penting banget tuh guys. Loki di series ini bukanlah Loki yang mati di tangan Thanos. Ini adalah Loki versi tahun 2012 yang kabur bawa Tesseract di Endgame ya. Sebuah kesalahan kecil yang saat terjadinya tuh ya ternyata sepele. Nah, kesalahan kecil itu menyeretnya tuh ke TVA, yaitu adalah sebuah organisasi yang hidup di luar waktu dan bertugas memangkas cabang-cabang waktu yang menyimpang. Dan disinilah teman-teman Marvel mulai memperlakukan waktu sebagai sesuatu yang bisa diawasi, bisa dipotong, dan bisa dijadikan sebagai sebuah senjata. Lalu muncul tuh He Who Remains dengan peringatan yang sangat jelas ya. Secret Timeline hanya ada karena dia tuh menahan versi-versi dirinya sendiri agar tidak saling menghancurkan realitas. Bunuh dia dan kamu tidak sekedar membebaskan satu garis waktu, tapi membuka pintu bagi perang multiversal. Dan Sylvie tetaplah membunuh
membunuhnya. Ya itu teman-teman adalah titik baliknya. Sejak saat itu, multiverse berhenti menjadi konsep dan juga mulai menjadi struktur cerita yang sesungguhnya. Semua kekacauan setelahnya nih, dimana dari No Way Home sampai Multiverse of Madness, pada dasarnya tuh ya adalah akibat dari satu tusukan itu. Dan di musim kedua, Loki menutup lingkarannya tuh dengan cara yang cukup puitis. Setelah semua opsi gagal nih, dia sendirilah tuh yang duduk di pusat waktu sembari menahan seluruh cabang realitas dengan kekuatannya. Dewa penipu yang selama 1 dekade cuma dikenal sebagai pengacau, akhirnya mendapat singgasana yang dia inginkan tuh. Namun dengan harga berupa keterasingan abadi. Ketika multiverse jadi mainan, lalu jadi ancaman. Setelah pintunya terbuka, Marvel langsung bermain-main lah ya dengannya guys. Spider-Man Far From Home sebenarnya udah menyiapkan panggung. Di situ, Peter Parker lagi berduka, bokek dan ditekan satu dunia untuk jadi the next Iron Man. Tekanan ini relatable banget kan sama fresh grad yang baru lulus tapi langsung ditodong pertanyaan kapan sukses? Lalu boom, No Way Home membawa ini ke level yang gila. Gara-gara mantra Dr. Strange tuh kacau, pintu semesta jadi jebol. Masuknya Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield bukan sekedar nostalgia murahan, tapi jadi bukti kalau Marvel bisa menarik karakter dari waralaba studio lama tanpa kerasa maksa. Tapi harganya tuh mahal banget. Film ini ditutup dengan tragis di mana seluruh dunia lupa kalau Peter Parker itu pernah ada. Nah, waktu kita kira multiverse itu seru, Doctor Strange in the Multiverse of Madness datang nunjukin sisi gelapnya. Wanda yang hancur karena duka nekat memburu America Chavez dan membantai semesta lain demi anak-anaknya. Di titik ini, multiverse nggak lagi terasa menyenangkan, tapi mematikan. Sementara What If, mainin peran psikologis yang penting banget ya, yaitu membiasakan otak penonton sama gagasan kalau di luar sana selalu ada versi lain dari segalanya. Memperluas peta dan kenapa terasa berantakan. Sebelum lebih jauh, gue coba tanya deh, pernah ngerasa gak sih kalau film-film Marvel belakangan ini tuh ceritanya kesannya agak acak-acakan dan juga gak nyambung satu sama lainnya? Nah, ternyata teman-teman itu tuh ada alasan gila di baliknya loh. Ya lagian memang wajar sih, misalkan tuh banyak penonton yang ngeluh kalau proyek MCU sekarang itu kerasanya jalan sendiri-sendiri. Shang-Chi ngirim sinyal misterius tuh, lalu Black Panther ngendalin kerajaan bawah laut Namor, dan Eternals ninggalin mayat raksasa Celestial Tiamut beku di tengah laut. Terdengarnya random kan? Sebenarnya enggak. Marvel itu lagi menanam benih teman-teman, cuma jeda panennya aja nih yang agak kelamaan. Mayat Tiamut di lautan itu butuh waktu 4 tahun buat akhirnya disinggung lagi di Captain America Brave New World sebagai Celestial Island, atau ini menjadi sumber logam adamantium pembentuk cakarnya Wolverine. Masalahnya, tidak semua penonton tuh punya kesabaran buat nunggu 4 tahun kan? Tapi masalah utamanya bukan cuma itu. Ada satu rahasia besar juga tuh kenapa pertengahan saga ini yang kerasa aneh, yaitu adalah Marvel nih terpaksa banting setir, yang mana adalah yang paling ekstrim dalam sejarah Hollywood. Awalnya, Marvel tuh sudah capek-capek ngebangun fondasi buat musuh utama bernama Kang the Conqueror. Mulai dari Loki sampai Ant-Man Quantumania, semuanya itu teman-teman mengarah ke film Avengers The Kang Dynasty. Tapi rencana raksasa ini hancur berantakan tuh waktu aktor utamanya yaitu Jonathan Majors kena kasus hukum di akhir tahun 2023. Makanya langkah panik Marvel itu ya dengan langsung ngebuang Kang, lalu mengubah judulnya menjadi Avengers Doomsday dan narik balik wajah paling dicintai di MCU yaitu Robert Downey Jr. Gilanya nih teman-teman, RDJ pun juga balik bukan sebagai protagonis Tony Stark ya, melainkan sebagai musuh utama yaitu Dr. Doom. Berani banget kan? Marvel ibaratnya nih pakai wajah yang paling dicintai penontonnya itu untuk jadi memerankan seorang musuh. Jadi kalau teman-teman tuh ngerasa saga Marvel kemarin tuh sempat hilang arah, sekarang kalian tahu alasan aslinya kan? Landasan pacu menuju Doomsday. Sekarang semuanya tuh mulai mengarah ke satu titik. The Fantastic Four First Steps membuka fase 6 pada tahun 2025 dengan memperkenalkan keluarga pertama Marvel sekaligus ancaman selevel Galactus. Skalanya tuh langsung naik kelas ya guys. Spider-Man Brand New Day pun tayang 29 Juli 2026. Premisnya cukup pahit sih, tapi 4 tahun setelah No Way Home, Peter ini hidup sendirian setelah menghapus dirinya dari ingatan semua orang yang dia sayangi. Sementara di sisi lain, pintu ke semesta lama sudah dibuka lebar. Nah, di saat yang sama, gerbang buat karakter X-Men era Fox, contohnya nih seperti film The Marvels dan juga Deadpool and Wolverine, udah resmi terbuka lebar untuk masuk ke struktur utama MCU. Dan semua ini bakal meledak di Avengers Doomsday pada 18 Desember 2026 nanti.
gitu ya. Durasinya itu diperkirakan sekitar 165 menit atau menjadikannya film MCU terpanjang kedua setelah Endgame. Bayangin ya guys, pahlawan dari 3 universe nih, ada Avengers, Fantastic Four, dan juga para veteran X-Men tuh bakal diadu di satu jalur tabrakan mematikan. Dan setelah itu ada Avengers Secret Wars pada 17 Desember 2027. Film ini dirancang untuk jadi tombol reset. Marvel bakal menggabungkan semuanya jadi satu semesta tunggal yang jauh lebih simpel dan juga gampang diikuti para penonton. Setelah riset itu, MCU bakal sepenuhnya fokus ke era mutan dengan rencana yang udah dipetakan matang sampai tahun 2042. Jadi sebenarnya kamu ketinggalan apa? Ya, jawaban jujurnya teman-teman lebih sedikit daripada yang kamu kira sih guys. Dan Marvel sendiri pun juga sadar akan hal ini ya. Kalau ditarik mundur nih, era setelah Endgame itu sebenarnya bukan tanpa arah. Marvel lagi melakukan 4 hal gila secara sekaligus. Yaitu mengganti pahlawan lama, memperluas peta semesta, membongkar aturan realitas lewat multiverse, dan yang keempat, menyiapkan tabrakan besar. Masalahnya tuh bukannya nggak ada rencana. Masalahnya adalah semua itu dikerjakan bersamaan dengan kecepatan 2 kali lipat di 2 platform berbeda dan sambil harus ngebatalin satu rencana besar di tengah jalannya. Ya ini sebenarnya adalah eksperimen super mahalnya dari Marvel ya buat ngetes satu hal tuh. Yaitu untuk menguji apakah penonton bioskop rela memperlakukan film bioskop itu seperti series yang wajib diikuti setiap episodenya. Dan jawabannya ternyata enggak ya. Makanya Doomsday dan juga Secret Wars tuh akan nantinya nih menjadi sangat-sangat penting. Bukan cuma karena Robert Downey Jr. kembali pakai topeng baja ya, tapi karena 2 film ini adalah tombol reset yang sengaja dirancang tuh untuk merapikan semua kekacauan yang dibuat sama Marvel sendiri, lalu memulainya semuanya lagi dari kertas putih. Jadi kalau selama ini teman-teman tuh merasa tertinggal, kabar baiknya nih guys, kamu sekarang sudah cukup update kan? Dan kalau ternyata kamu tuh masih bingung juga, tenang ya teman-teman, sebentar lagi kayak karakternya sendiri yang akan bingung juga kok, karena seluruh semesta memang akan ditabrakan. Nah, tapi gue pengen tanya kepada kalian semua deh, menurut teman-teman nih, proyek mana sih setelah Endgame yang paling masuk akal, dan mana juga nih yang ceritanya dibiarin gantung sampai sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video berikutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.